Negosiasi dan kewirausahaan. Tema ke-6. A. Menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, kontekstual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ke-3,1. Menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan maupun tulis. Kedua, mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ketiga, mengkonstruksi teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Keempat, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis. Negosiasi adalah perundingan yang bersifat tawar-menawar agar didapat kata sepakat sesuai dengan yang diinginkan. Negosiasi secara umum adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan menjadi kesepakatan yang dijunjung tinggi kedua belah pihak. Struktur teks negosiasi. Negosiasi yang dilakukan hendaknya mempunyai struktur konteks pembicaraan yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, orientasi merupakan pendahuluan dari pihak ke-1 dan pihak kedua untuk mempelajari paparan masing-masing, sehingga permasalahan menjadi jelas. Kedua, pengajuan merupakan konsep kedua belah pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan menuju tahap-tahap selanjutnya. Penawaran merupakan alternatif solusi yang harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi dengan resiko kecil. Keempat, persetujuan merupakan proses memilih solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Kelima, penutup merupakan simpulan pembicaraan yang final dan disepakati kedua belah pihak agar dijunjung tinggi dengan konsekuensi tertentu. Kaidah teks negosiasi. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi sekurang-kurangnya dibangun dari unsur-unsur yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Negosiasi dilakukan dua pihak atau lebih, masing-masing dapat mewakili diri sendiri atau dapat juga mewakili perusahaan atau lembaga. Kedua, menggunakan bahasa lisan, didukung gerak tubuh dan ekspresi wajah. Negosiasi umumnya dilakukan secara lisan, dengan ekspresi wajah yang melengkapi sikap negosiator. Setuju tidaknya terlihat jelas dalam raut wajah. Bahkan, gerakan tubuh ikut mempertegas. Ketiga, mengandung konflik atau pertentangan atau perselisihan. Seseorang melakukan negosiasi karena ada persoalan atau ketidakjelaskan terhadap suatu hal. Umumnya, dilakukan dalam rangka kerjasama tertentu atau untuk menyelesaikan masalah tertentu. Keempat, ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Tawar-menawar atau tukar-menukar suatu kebijakan, kesepakatan, atau penyelesaian persoalan merupakan hal-hal yang melatabelakangi sebuah perilaku negosiasi. Kelima, menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Perilaku negosiasi akan terlihat jelas setelah memasuki tahapan konsekuensi terhadap keputusan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu diatur kesepakatan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan kesaksian bersama. Evaluasi. Pertama, sebutkan kaidah-kaidah teks negosiasi. Kedua, sebutkan struktur teks negosiasi. Ketiga, buatlah contoh teks negosiasi.